Starting success in a smart digital creative city. Itu topik kita hari ini, teman-teman. Sayangnya kata smart city ini udah jadi jargon yang mungkin banyak diulang-ulang sama orang, jadinya maknanya juga ikut terdiskon ya, teman-teman. Tapi percayalah, saya juga tadinya skeptis, tapi setelah ngobrol dengan tamu kita hari ini, saya jadi punya pencerahan baru, teman-teman. Ternyata pemahaman saya selama ini soal smart city masih belum selengkap yang saya harusnya tahu, dan belum sevisioner teman-teman di Sinarmas Lab. Kita sambut ya Pak Gani dan Pak Irfan. Pak Gani, official role-nya apa nih Pak? Simpelnya dalam satu kalimat, lalu secara spesifik sehari-hari di kerjaan tuh mikirin apa sih Pak untuk warga BSD nih? Thank you Pak Ruby buat pertanyaannya. Simpelnya sih, saya Chief Transformation Officer. Jadi kerjaan saya basically mentransform secara perusahaan, tapi juga secara city-nya, komunitasnya. Karena kalau kita bicara mengenai transformasi, nggak cukup hanya mentransfer dari dalam. Tapi kita juga perlu mengetahui tren-tren apa yang kita butuhkan dari segi konsumen, dari segi residen, karena kita kan kota ya, jadi dari pemerintah juga kadang-kadang mereka kasih masukan, bagaimana masukan itu bisa merubah kita di dalam untuk berubah supaya lebih cepat. Jadi ada agility-nya di sana. Thank you Pak, jadi Chief Transformation ya? Betul. Pak Irfan silakan Pak, sama Pak pertanyaannya. Sehari-hari saya sebenarnya sebagai Chief Teknologi Business. Ya. Jadi memang saya in charge untuk anything related to teknologi, khususnya juga untuk di area engineering, ya technical lah ya, di area implementasi, termasuk juga support. Jadi terkait juga nanti di teknologi bisnis ini juga bukan hanya sekedar teknologi as in buat enterprise ya, buat ini, tapi juga kita provide teknologi itu, services itu juga untuk ke komunitas. Jadi dalam arti ini penduduknya BSD gitu Pak ya? Penduduk BSD, orang yang bekerja di BSD, perusahaan yang berkantor di BSD, segala macam seperti itu. Jadi fungsi kita sangat nempel. Ya, saya dari transformasinya, Pak Irfan dari teknologinya. Karena untuk melakukan transformasi, kita butuh teknologi. Dan untuk supaya teknologi bisa dipakai sama banyak orang, dia perlu transformasi. Jadi kita baru bilang CTO di Sinarmas itu ada dua, saya dan Pak Irfan. Ya, jadi kolaborasi kita memang sangat unik gitu. Kelihatan sih Pak ini kayaknya tektokannya udah sering nih. Tadi saya ngelihat tuh Pak market di depan gitu, dan diceritakan bahwa ternyata ngebangun smart city itu dari 2007 ya kalau saya nggak salah ya. Itu sudah dimulai yang tahap pertama, lalu sekarang tahap kedua, dan nanti bakal ada tahap ketiga yang masih 2000 hektar lagi gitu. Ternyata bangun smart city itu nggak bisa urusan 10 tahun beres ya Pak, dari 2007. Boleh cerita dulu nggak Pak, kira-kira visi besarnya itu sebenarnya mulai dari mana, dan apakah sekarang sudah sampai mana progresnya? Mungkin visinya sebenarnya kita mulai, memang smart city itu kita dengar itu dari awal-awal ya. Khususnya waktu pas kita sudah mulai berkembang di BSD Tengah ini nih, BSD ini. Waktu itu sekitar tahun 2011-2012. Nah, bagaimana akhirnya waktu itu kan booming smart city itu mulai timbul tuh. Tapi memang di kita akhirnya inisiasi untuk kita mesti ngebut nih smart city-nya. Itu mulai di tahun 2016. Di 2016 waktu itu dari grup CEO kita, dari Pak Michael, punya visi bagaimana ini kita nggak bisa nih bangun kota seperti kita bangun tahap 1 ya. Tahap 2 juga mesti sesuatu yang beda gitu ya. Sesuatu yang beda itu bagaimana kita bikin sesuatu yang sifatnya smart dan integrated gitu. Nah, tapi dari grup CEO kita juga bilang jangan cuma sekedar copy and paste. Bagaimana kita membangun ini, mentransform ini menjadi suatu yang bisa mengadres local challenges, itu paling penting gitu ya. Nah, tapi ada beberapa hal juga yang kita mesti perhatikan. Jadi smart city yang kita kembangkan juga visinya juga ke depan dimulai dari mind mappingnya Pak Michael, dia coret-coret segala macam, sehingga kita ngelihat bahwa smart city itu bukan sekedar teknologi gitu, tapi bagaimana kita bisa mengcover tiga aspek yang paling utama. Yang pertama itu adalah masalah ekonomi, ya. Bagaimana kita mengembangkan city itu juga bisa menjadi tempat untuk penduduk itu bisa mereka berusahanya kita bantu segala macam, jadi economic scale-nya bisa naik segala macam. Jadi bagaimana city itu dibentuk tetapi juga bisa menjadi rumah bagi mereka untuk di ekonomi area. Yang kedua masalah sosial. Sosial artinya gini, orang yang kerja di sini, tinggal di sini, hidup di sini, belajar di sini, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan experience dia. Dan yang paling penting yang ketiga itu adalah message-nya adalah masalah environment.
Ya, jadi kita bentuk suatu environment yang bukan hanya sekedar sosial ekonomi, tapi environment juga mesti kita perhatikan gitu. Environment ini memang kalau buat di BSD, jangan sampai perubahan kota itu menjadi smart city, malah menjadi create another climate change gitu. Ya, dan untuk BSD sebenarnya buat environment ini bukan sesuatu yang baru, karena memang kalau perhatikan di BSD ini kan semuanya kan perbedaan BSD dengan pengembang lain lah. Masuk BSD itu adalah hijau gitu kan. Benar. Nah, makanya kita mau maintain seperti itu. Saya jadi punya pencerahan baru tadi bahwa smart city itu sebenarnya lebih dari sekedar solar panel dan panic button ya Pak. Betul. Mungkin saya mau kasih kesempatan dulu kalau Pak Gani mau nambahin Pak yang tadi. Sebenarnya smart city ini seperti yang Pak Ruby tahu, definisinya itu sangat loose ya. Jadi semua orang bilang, oh saya smart city, saya punya smart building, saya punya ini. Padahal ya seperti tadi, hanya pasang solar panel di gedungnya, terus dia bilang dia smart building. Waktu kita bicara kota, itu something yang personal. Beda dengan kita kalau bikin mobil, mohon maaf ya. Kalau bikin mobil itu diproduce untuk ribuan atau puluhan ribu orang. Tapi kalau kita bicara rumah itu saking spesifiknya, hanya saya yang bisa tahu. Karena saya tinggal di sana, saya yang ngapa-ngapain di sana. Jadi kalau kita bicara mengenai city, udah pasti lokal kontennya sangat tinggi. Dan saya ingat banget dulu Pak Irfan suka bercerita di mana di awal-awal kita membantu membaca, mengerti mind mappingnya dari Pak Michael, CEO kita, mereka pada pergi ke luar negeri. Mereka coba studi. Karena kalau studi lewat konsultan atau lihat dari buku aja, nggak personal. Jadi ada tim, ada Pak Irfan juga salah satunya pergi ke beberapa kota. Di situ kelihatan banget bahwa nggak ada yang bilang, oh smart city tuh idealnya tuh di kota A, kota B. Nggak ada, karena setiap kota itu punya keunikan masing-masing yang tidak bisa dimengerti oleh komunitas di negara lain atau di kabupaten lain mungkin ya ke depannya. Jadi ini yang membuat kenapa butuh waktu yang cukup lama buat Sinarmas untuk memulai journey-nya di smart city. Ya, betul. Tapi kita sangat bersyukur bahwa kita mendapatkan support yang cukup untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena kalau kita bilang smart city, nggak akan smart kalau kita nggak mencoba hal yang baru. Dan kalau kita hanya menunggu dan mengutip kota lain, nggak akan ada habisnya. Teknologi banyak di mana-mana, kita mau benchmark yang mana? Benar-benar. Jadi kalau saya lihat banyak orang yang bisa memulai, saya mau mulai smart city, tapi nggak banyak yang bisa finish ya Pak. Benar. Karena mereka nggak mau bayar investasinya. Iya. Cost-nya terlalu ekspensif. Tadi ada satu hal yang saya pengen gali lebih dalam. Udah melihat kota-kota lain, terus menemukan apa yang nggak works. Jadi nggak bisa sesimpel mengcopy. Boleh contoh nggak Pak? Masing-masing satu misalnya yang kita melihat, ini sebenarnya mentereng banget. Dari jauh kita lihat, pas kita ketemu sana, nggak bisa dipakai di kita. Oke, mungkin saya mulai dulu ya, nanti ya Pak Irfan. Satu, banyak yang bilang smart city ini kan ngomong kasarnya seperti Pak Irfan bilang, ada ekologinya nih, ada ekologi aspek, berarti mesti hijau. Ya. Kalau kita ngelihat yang namanya green, itu expensive. Kenapa? Contohnya, kalau gedung Anda green, berarti konsumsi listrik nggak boleh terlalu banyak. Ya, berarti yang diirit apa biasanya? Lift, AC. Tapi orang Indonesia kan panas, Pak. Nggak ada lift panas. Berarti apa? Oh, berarti desainnya. Jadi udah di situ bisa dibayangin desainnya itu dibikin sedemikian rupa supaya mengurangi konsumsi listrik, misalnya ya. Pertanyaan saya simple. Berapa banyak dari konsumen are willing to pay for that premium? Ingat loh, this is Indonesia. Benar. Mungkin dia akan bilang, ribet, pakai AC aja tetap. Pakai AC aja. Nah, tapi kan pertanyaannya itu nggak ecological friendly. Betul. Tapi untuk saya melakukan ini berarti apa? Berarti iuran saya harus naik. Karena saya contohnya, kalau gedung kita terlalu tertutup atau terlalu terbuka, kalau misalnya hujan, ada tampias nih, kita bahasa Indonesia, saya nggak tahu Inggrisnya apa ya, tampias. Kalau ini benar-benar green, berarti kan air itu harus dibersihkan. Berarti apa? Setiap kali hujan, saya mesti standby orang-orang untuk bersihin air ini. Lah, berapa banyak biaya saya harus lakukan untuk mengelola gedung ini, contohnya. Nah, jadi kita ngelihat konsep-konsep seperti ini kayak di Amerika ya, di mana konsumennya punya mungkin kesadaran yang cukup tinggi tentang climate change, tentang segala macam. Jadi sewaktu mereka beli green building, they are willing to pay for that premium. Di Indonesia kagak. Jadi siapa yang pay for that premium? Us. Saya jadi
tertarik untuk ngulik. Kalau ini udah mulai ngelihat perubahan nih Pak. Terus smart city-nya juga udah semakin di-develop dari 2016 ke sekarang 2021. Tadi kita udah bicara yang nggak works. Tapi saya mau sekarang bicara apa yang udah dilakukan dan apa yang works banget untuk support itu. Kita lebih dalam soal si infrastructure. Boleh dari hard infranya dulu atau boleh dari soft infranya dulu. Silakan Pak Irfan atau Pak Gani mau mulai. Mungkin dari hardnya ada satu mindset dan paradigm yang kita shifting. Itu sangat besar waktu itu, kebenaran Pak Gani yang lead ini. Ya, jadi waktu itu kita bagaimana ngerubah mindset bahwa if you are talking about utility, utility itu bukan sekedar air ataupun listrik. Ternyata ada yang namanya utility, which is fiber optic. Karena fiber optic adalah benar-benar fondasi layer. Sandang, pangan, papan, wifi. Iya betul Pak. Maslow punya ini. Itu kita tahun berapa tuh Gana waktu itu? 2016 ya? 2016 kayak. Jadi kita declare bahwa utility bukan hanya air, listrik, tapi juga fiber optic. Ya. Nah makanya waktu itu kita gelar fiber optic sampai hampir seluruhnya kita, khususnya di BSD Barat ini, kita gelar backbone besar segala macam. Nah setelah itu artinya kita sudah mengenablekan nih, fondasinya sudah ada gitu. Nah untuk mengenablekan semua yang smart tinggi atau digital kan butuh konektivitas kan. Betul. Nah di situ baru kita gelar yang namanya make sure bahwa seluruh penduduk BSD, seluruh area BSD itu di coverage sama selular. Udah gitu ada beberapa area yang public spot, public area segala macam, kita kasih free public wifi. Ya, jadi mereka bisa enjoy. Kita waktu itu bahkan even the first 1 GB internet di Indonesia waktu itu. Tahun berapa tuh? 2017 ya? 18 awal. Waktu itu zaman dulu orang masih ngomongnya 100 mega, 50 mega. Kita sudah injak 1 giga langsung waktu itu. Di The Breeze ini nih. Di The Breeze kita injak 1 giga waktu itu. Waktu itu pokoknya high speed internet access kita injek. Tapi nggak di situ juga, banyak hal yang udah kita implement sih. Tadi kan teknologi kan sebagai enabler aja. Jadi untuk sosial, seperti untuk di area sosial, kita juga mengenablekan namanya beberapa, kita taruh beberapa CCTV yang smart enough, ya. Kita mendetek sebagai surveillance kamera gitu, kalau terjadi kejahatan segala macam. Tapi yang recent yang kita implement adalah untuk traffic, automatic traffic control system. Kalau perhatikan di BSD Barat ini, yang namanya traffic control itu bukan lagi yang namanya ada tulisan 60 detik, 80 detik, nah seperti itu. Karena semuanya itu benar-benar di yang namanya artificial intelligence, machine learning itu kita apply di situ. Jadi istilahnya udah traffic light itu udah smart enough. Jadi kalau nanti sepi ya udah dia dicepetin hijaunya. Oh gitu. Iya. Makanya mikir sendiri berarti ya Pak. Ya. Ini sangat membantu sih. Ini pengalaman saya pribadi ya. Saya dulu kalau pulang, kalau sore-sore, itu saya bisa keluar dari kompleks ini. Saya mungkin bisa sampai 2 kali 3 lampu merah baru saya bisa muter balik rumah saya. Tapi sekarang itu saya pernah sekali langsung muter balik. Memang itu di-apply yang namanya artificial intelligence sama machine learning. Nah, ada banyak lagi sih yang kita implementasi secara infrastruktur, secara hardnya. Tapi gini, menurut saya itu cukup visioner dalam artian saya yakin jadinya banyak warga BSD yang bersyukur karena semenjak pandemi mereka bisa WFH dengan tenang. Betul. Karena saya di rumah sampai pasang 3 provider internet loh Pak. Wow, supaya kalau satu lagi multi-redundancy nih Pak. Iya Pak Irfan. benar. Gitu, lagi acara meeting tiba-tiba drop kan kita malu ya sama counterpart kita. Gitu. Padahal Pak, ujung-ujungnya kabelnya satu Pak yang punya. Jadi ya mesti dipikirin apakah itu the best way to spend your money. Itu dia tuh makanya tuh. Tapi mau nggak mau nggak ada pilihan kadang-kadang. Nah, jadi buat saya infrastrukturnya sangat membantu. Jadi saya rasa yang kembali lagi ke sama Pak Irfan ya, sewaktu kita mulai mau coba pasang fiber optik ini, semua orang bingung ngapain property developer bikin fiber optik di mana ini ada daerah-daerah yang belum dikembangin. Jadi challenge-nya kita, suatu kita kan tadinya kan kita juga punya banyak commercial arrangement dengan pemilik fiber optik di Indonesia ya. Karena kita lokasi dekat nih dari Jakarta dan kita juga growing. Jadi saya ingat banget tuh Pak Irfan selalu bilang, si ini Telkom mau ini, si XL mau gali, semua. Jadi semua orang mau gali. Tapi galinya kan sepotong-sepotong Pak. Karena mereka selalu bikin seperti bisnis, mereka FS dulu nih. Oh saya akan ngambil daerah sini ya Pak Irfan. Tapi kan tidak terintegrasi. Betul. Nah, terus itu pertama. Kedua, setiap kali ngegali berarti mesti tutup jalan loh. Kan itu jadi mengganggu akses orang-orang. Betul. Jadi suatu kita bilang oke, kita mau mengkontrol sendiri nih.
itu banyak telco yang bilang, buset kita aja telco company nggak berani, kalian ngapain? Kalian kan bisnis jualan rumah, udah nggak usah bikin masuk gedung, segitulah, gitu. Ngapain masuk ke sana? Iya. Tapi bisa dibayangkan dari timnya Pak Irfan, itu berapa banyak yang harus kita lakukan. Bisa bayangkan kan yang namanya para startup, pemain digital, para kreatif industri, kan mereka benar-benar hari-hari itu kan semuanya mereka surfing ya, connect ke cloud segala macam, tanpa connectivity yang service level availability-nya tinggi, ya pasti mereka juga nggak mau gitu kan. Benar. Nggak usah ke startup Pak, di rumah aja kalau wifi mati aja udah berisik kan. Benar. Iya. Apalagi kalau perusahaan tech yang memang ya harus ngandelin teknologi. Betul. Saya pernah ngalamin soalnya, dulu karena long distance relationship, bolak-balik Singapura. Jadi saya sempat nyicipin, ya mungkin dalam setahun 3-4 bulan lah tinggal di Singapura gitu, bolak-balik. Lucunya ya, waktu saya di Singapura kerja gitu, saya ngerasa kerjaan saya lebih cepat selesai. Yang bikin beda cuma satu, ngupload file, ngobrol sama orang, agak ada nge-lag. Karena internetnya super aman dan super stabil. Ternyata itu segitu pengaruhnya. Padahal kita ngeliatnya ya cuma internet speed gitu. So, thank you Pak. Semoga suatu hari saya bisa ngerasain di sini. Siap Pak, siap. Tinggal hubungi Pak Irfan, nanti buat Bapak dikasih antena yang khusus. Kita bicara ekosistem tadi, dan buat si Smart City nggak cuma ngandelin hard infra, tapi juga soft infra. Dimana kita ingin mengedukasi komunitas bahwa di BSD itu ada komunitas seperti ini, dimana intellectual knowledge transfer bisa ada. Bagaimana caranya talent itu menjadi benar-benar talent yang bisa menjadi bukan sekedar talent yang seperti general, tapi talent yang bisa menjawab what industry needs gitu. Mereka tuh bisa berasa bahwa work life integration itu ada setiap saat kalau suatu mereka ada di BSD.